Ini seolah-olah mau menabuh genderang perang yang tidak pernah usai, sehingga untuk minta maaf pun gengsi gitu loh. Ya orang mau bilang Jokowi tidak negarawan, gimana mau negarawan? Lu nggak bertanya, lu nuduh kan gitu. Itu kan sudah sangat seprofesional dan sudah sangat berkeringatnya itu loh Polri, gitu loh. Sudah secapek itu. Kemudian mau pakai agenda islah, mau pakai agenda restorasi justice di era yang dimana saling panas gitu loh. Dari momen pemilu pilpres kemarin juga sudah kita lihat komponen ini melakukan apa, menyerang siapa juga sudah kita tonton begitu. Ini kan orang-orang yang hari ini pura-pura baik ini kan adalah orang-orang yang menyebut Pak Prabowo penjahat HAM kemarin kan gitu. Dimana kalau hakim ya yang namanya pimpinan ataupun ketua pada saat itu tuh harusnya saya pikir memberikan suatu keadilan antara termohon dengan pemohon. Ini punya dampak terhadap pemilihan Pak Prabowo. Tadi ada distrust, ada krisis kepercayaan publik pada gilirannya. Kok di era Prabowo kok gaduh ini luar biasa begitu. Kenapa? Nah, itulah yang diambil publik. Harusnya dia cukup mendengar. Oh begitu. Kan begitu. Di Pilpres kemarin sudah nggak ngebantu, tiba-tiba bikin rusuh, tiba-tiba mau meminta Pak Prabowo untuk mengambil alih kegaduhan. Ini kan lucu lah. Tapi majelis yang mulia ini jangan dicoreng oleh tersangka yang hadir di dalam situ menjadi saksi. Putusan, kita kan juga bisa lakukan hal yang seantagoni itu gitu loh. Kita kan juga bisa ngumpulin pasukan berapa puluh ribu orang menggeruduk Polda juga, bukan hanya Roy Suryo yang bisa lakukan itu. Tapi ini jangan Pak, ada respon yang begitu besar dari masyarakat, justru keasikan mereka. Karena pihak Roy Suryo ini apapun digoreng. Kita harus sepakati bahwa kasus Pak Jokowi ini sebenarnya hanya pintu masuk doang ya. Kerja-kerja siapa melakukan apa sudah diatur, sampai pada tingkat penganggarannya juga sudah diatur. Begitu. Ya memang dari awal mereka tidak pernah ikhlas Pak Prabowo jadi presiden. Itu sudah sejak awal sebenarnya. Tapi target utamanya pasti Pak Prabowo. Itu target utama. Jangan-jangan pembentukan mereka ini semata-mata hanya gara-gara urusan ijazah Pak Jokowi. Weh, laki-laki gagah. Apa kabar, Bang Sofian? AP ini apa, Bang? Siap anak muda. Siap anak muda. Gimana? AP ini apa ini? AP. Sebenarnya AP itu gelar. Itu. Marga atau apa, Bang? Ahli pemerintahan itu. Oh, ahli pemerintahan. Ahli pengarsipan ya, Bang ya? Iya. Oke, informasi aku mau sampaikan bahwa Bang Sofian ini adalah beliau ini mengabdi sebagai abdi negara itu cukup lama ya. Ini kayaknya sudah pensiun beliau ya. Aku nggak profiling banyak tentang beliau. Tentunya nanti beliau akan share juga. Jadi pada dasarnya beliau saat ini juga menjadi tokoh publik. Ini di lokasi mana, Abangku? Ini di kepulauan kita di Bangka Belitung. Bangka Belitung. Anak buahnya Pak Ahok dulu ya. Anak daerah. Oh, anak daerah. Siap, Bang Sofian dulu sekedar dapat informasi pernah menjabat sebagai ASN, jabatan terakhir apa Bang? Terakhir Kepala Kepegawaian Provinsi Babel. Babel, Provinsi Babel, Kepala Badan Kepegawaian. Udah keliling saya Babel, ya? Udah keliling-keliling. Jadi sudah keliling-keliling. Iya, di kabupaten, di kecamatan. Ya. Kemudian pokoknya itu ini. Nah, kemudian saya lari ke Lain, lari ke politik. Abangku, kemarin itu Babel apa ya? Pilkadanya kota kosong ya? Ya, ada 2 daerah di sini, Kabupaten Bangka dan Kota Madya Pangkalpinang, Kota Pangkalpinang ya. Tapi barusan sudah terlaksana, sudah terisi. Lawan kota kosong itu ada 3 daerah sebenarnya. Kemarin benar yang menang itu adalah kota kosong. Ya, kan ada 3 kabupaten yang kota kosong, yang kadernya dari PDIP semua. Nah, tapi 2 daerah yang kalah kota kosong, yang 1 daerah menang. Ya. Itu Bang Bir. Biasa, saya tidak tahu itu apakah suatu hal baru ya, nuansa di masyarakat kok bisa terjadi seperti itu. Tapi ya itulah yang namanya kedaulatan di tangan rakyat, kata Pak Prabowo kan. Itu. Nah, berarti memang bentuk kekalahannya PDI sudah itu simbol kan di sana, kekuasaannya PDI juga itu di sana. Iya, betul. Siap. Jadi kemarin-kemarin itu ya masih PDIP ya kemarin itu. Nah, sekarang ini ya ketua DPRD apa itu semua masih PDIP kalau di sini ya. Tapi kalau di kabupaten kota daerah kita ini memang apa ya,
bervariasi nih, seluruh partai terisi kok. Ya. Gitu. Oke, baik. Gimana nih? Abang Kabarnya di Sofyan. pusat gimana nih? Udah jadi orang Jakarta ya? Ya, aku akhirnya stay di Jakarta ini, Bang. Artinya effortku untuk ikut di kerja-kerja politik nasional itu aku ekspresikan tidak hanya dalam konteks sebagai YouTuber, tapi betul-betul Ya, aku juga terlibat di kerja-kerja komunitas yang memang ya, konsentrasinya adalah melakukan analisa dan melakukan semacam ya beradaptasi dengan perkembangan terbaru terkait isu-isu politik nasional. Nah, Abang ini kan juga sering bantu-bantu aku untuk memberikan tambahan informasi. Aku ucapin terima kasih. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Di kesempatan malam hari ini, aku kepingin diskusi dengan Bang Sofyan, yang juga merupakan orang yang pernah menjabat sebagai pegawai negeri sipil. Dan saat ini juga beliau secara kebetulan juga pernah menjadi Kepala Badan Kepegawaian Negara ya, BKN. Ini BKD, menarik. Provinsi. Ya, siap. BKD. Dan sekarang aku kepingin diskusi dengan Bang Sofyan ini karena kami tergelitik kemarin ketika orang rame-rame ketika Ketua Komisi Informasi Pusat itu semacam mencecar kepada KPU Solo dan juga mencecar UGM serta mencecar kepada Polda Metro Jaya. Semua masyarakat yang mengikuti proses kegiatan itu menganggap seolah-olah bahwa telah terjadi perbuatan yang tidak baik, persekongkolan antara Pak Jokowi dengan lembaga-lembaga yang mereka klaim sebagai lembaga termul, guys. Nah, sehingga itu banyak yang salah kaprah, seolah-olah dengan ketegasan dari Ketua Komisi Informasi itu semacam menggambarkan bahwa mulai terkuak satu persatu. Nampaknya telah terbaca ijazah Pak Jokowi yang dibilang asli itu ternyata adalah palsu dengan terkuaknya manajemen pengarsipan yang terjadi. Oke guys, sebelum aku nanti juga akan menambahkan informasi, aku sarankan teman-teman ikuti sampai dengan selesai diskusi ini. Dan kalau boleh juga ikut berkomentar sepanjang-panjang dan sebanyak-banyaknya. Share juga video ini kalau dianggap bermanfaat. Dan mari kita dengarkan dan kita diskusi bersama dengan Bang Sofyan. Bang, coba Bang gambarkan sebenarnya kalau Abang baca yang terjadi dalam konteks kisruh di sidang KIP kemarin itu bagaimana sih Bang? Jadi Ya, Bang Bil tadi ya itu sebagai kepala BKD, bukan BKN, BKD itu ya di ya. ralat. Jadi ya baik, Oh sorry, saya mau menyapa BKD bukan para BKN. pemirsanya Bang Bil Offside. Jadi Ya. intinya begini, saya itu tertarik dengan gaya penyampaian Bang Bil. Ternyata pas saya tahu, rupanya beliau ini pernah menjadi penyiar Radio Republik Indonesia Manado. Nah, Ya kan begitu. Baik ya. Nah, saya terakhir mendengar YouTube yang menyangkut KIP ya, yang ya. punya Bang Bil. Saya salut tuh di situ. Saya boleh katakan Bang Bil nanti jadi komisioner KIP aja 2030 ya. Udah betul itu. Jadi begini, saya melihat itu ya, kita melihat bagaimana kisruh ijazah ini. Sebenarnya ini sesuatu yang tidak ada tapi diada-adakan. Kita Iya. berhadapan dengan orang yang boleh saya katakan adalah orang yang psikopat gitu ya. Iya. Awalnya kalau memang ini dia secara pribadi tidak ada unsur lain yang mendorong dia adalah orang yang psikopat. Iya. Tapi kalau seandainya ada unsur lain, unsur X yang mendorong ini, ada orang besar di belakang atau apalah, berarti dia adalah orang yang sedang mempertahankan harga dirinya, Iya. sedang mensukseskan program-program yang sedang disusun ya. Iya. Kemudian strategi mereka yang meletakkan di Solo, meletakkan di Surakarta agar bergerak di sana, baik itu gugatan segala macam di pengadilan negeri ya. Kemudian meletakkan yang di Jakarta, gugatan di Palau itu ya. Iya. Tuhan Palau. Kemudian sekarang muncul Bonatua. Gitu. Ya, nah itu adalah suatu, saya bisa beri nama itu ada proyek. Saya beri nama itu proyek. Program dan proyek mereka entah dari siapa mereka dapat. Saya pikir begitu. Karena ini nggak putus nih. Nggak putus. Ada otak di belakangnya, pengatur strategi, yang kemudian maju terus nggak apa-apa, kami backup. Nah sekarang itu tukang backup itu, yang lapis keduanya sebelum lapis ke atas, itu sekarang sibuk untuk membackup ini agar mereka tidak ditahan.
agar mereka tidak dihukum dan tidak dipenjara. Ya. Kenapa? Kalau mereka sampai ditahan, orang yang backup tadi, tahulah siapa ya, bisa ditebak. Orang yang backup tadi akan tuntut mereka. Ya. Lihat, Egy Sujana sudah nuntut siapa? Ya. Kenapa si ACB tidak masuk? Dia bilang kan begitu. Nah, Ya. terkait sidang kemarin itu adalah agenda mereka yang berikutnya, yang sekarang ini sedang berlangsung. Oke. Nah, KIP, Komisi Informasi Publik ya, itu komisionernya dipilih dari berbagai, ada dari lapisan masyarakat, ada juga dari akademisi. Ya. Bang Sopian, coba bantu dong berikan penjelasan sebenarnya apa sih yang terjadi di Komisi Informasi Pusat kemarin? Kenapa orang-orang kaget ijazahnya Pak Jokowi itu dimusnahkan? Nah, seolah-olah dengan dimusnahkan terjadi berita rame. Padahal belum lama Bang Sofian dari Komisioner KPU Solo menjelaskan bahwa tidak ada pemusnahan ijazah salinan miliknya Pak Jokowi. Nah, gitu. Jadi ada salah. Ya. Gimana tuh Bang? Jadi begini, kemarin itu kan cukup mengejutkan karena hakim ketua ya, maksudnya ketua sidang majelis itu kaget dengan jawaban-jawaban dari termohon ya. Ya. Nah, saya lihat begitu kan, itulah yang jadi membesar luas, seolah-olah apa yang dijawab oleh terutama yang dari Solo ya, KPU Solo, seolah-olah itu adalah sesuatu yang wah tidak boleh ya, seolah-olah seperti itu kok setahun begitu. Padahal saya ada sedikit inilah, memang bagus sih dia dalam memimpin secara umum ya, tapi saya bisa lakukan suatu koreksi di mana kalau hakim ya yang namanya pimpinan ataupun ketua pada saat itu tuh harusnya saya pikir memberikan suatu keadilan ya, antara termohon dengan pemohon. Jadi begitu. Nah kemudian saya pikir Abang mau bilang bahwa hakim kemarin itu nampaknya terlihat, kalau aku ya, apakah terlihat agak over ya? Kalau mau bilang lebay juga, ya mungkin itu tugasnya, atau mungkin mau dibilang terlalu arogan juga, nggak tahu, atau gimana? Apa bahasa yang tepat terhadap hakim? Ya, begini, kalau saya lihat, karena selama ini kan kita baru tahu nih, publik baru tahu kalau ada Komisi Informasi Publik, baru tahu dengan live dari media mainstream maupun dari media sosial ini. Nah, saya lihat ada euforia di sana terjadi. Tegas sih bolehlah saya lihat. Hanya ada sedikit bagaimana ya, memposisikan antara pemohon dengan termohon itu seharusnya sama begitu. Karena apa? Semuanya diatur dalam undang-undang tentang informasi publik ini, tentang pembentukan daripada KIP itu sendiri, yang terbentuk pada tahun 2018 ya, undang-undang yang keterbukaan informasi publik ini. Nah, beliau bertanya bahwa dengan KPU Solo itu, yang diungkapkan oleh termohon itu, yang pemohon itu, apakah sudah tercover semua, sudah disiapkan dan mengapa tidak ada begitu. Nah, tetapi dijawab oleh ini untuk khusus dokumen daripada berkas-berkas pendaftaran pencalonan wali kota itu Solo pada tahun 2005 itu sudah dimusnahkan. Nah, beliau langsung jawab bahwa itu tidak boleh. Seolah-olah ya terkesan hakim itu langsung memutuskan saat itu bahwa itu tidak boleh. Nah, itulah yang diambil publik. Harusnya dia cukup mendengar, oh begitu, kan begitu. Nah, nanti itu fakta persidangan. Tapi kalau beliau sudah begitu, artinya beliau membantah itu. Padahal apa yang dia ungkapkan secara lisan itu, beliau tidak melihat dulu seperti apa realnya begitu. Kemudian bagaimana prosesnya, pemusnahan, kemudian cerita tentang penyusutan arsip, kemudian cerita tentang pemindahan arsip, kemudian pemindahan ke sistem elektronik itu arsipnya, itu sudah diatur. Jadi kearsipan itu kan di Indonesia ini ada dua, Bang Bill. Undang-undang ya yang mengatur, baru dua yang terbit. Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971. Terus sampai tahun 2009 baru muncul lagi Undang-Undang 34 tahun 2009 tentang arsip. Nah, peraturan pelaksananya banyak tuh. Termasuk tahun 79 juga ada tentang pelaksanaan arsip, tentang resistensi arsip ya, jangka waktunya segala macam. Nah, artinya kalau 2005 dia mengacu kepada Undang-Undang tahun 71. Bukan mengacu kepada Undang-Undang tahun 2009. Nah, 2001 itu mengatur bahwa tentang proses penyusunan penciptaan arsip, kemudian pemusnahan arsip, kemudian penyusunan arsip,
itu diatur di sana dan diberikan kewenangan kepada lembaga yang bersangkutan dengan catatan berkonsultasi dengan lembaga-lembaga yang ada di atasnya. Iya. Contoh masalah keuangan, dia harus berkoordinasi dengan BPK. Memusnahkan arsip yang berkaitan dengan apa namanya jabatan pemerintahan itu dengan Menteri Dalam Negeri. Iya. Demikian juga dengan kepegawaian dengan BAKN waktu itu. Iya. Nah, semua itu diatur seperti itu. Nah, kemudian Solo ini dia tentu mengacunya ke sana kalau pemusnahan pada saat itu. Nah, Iya. kemudian karena hasil konsultasi itu kalau sekarang ya itu dicantumkan dalam bentuk apa namanya nota persetujuan dari ANRI. Jadi misalnya kita mau ini suatu lembaga nih, lembaga ini mau melakukan pemusnahan arsip gitu ya. Dia kan ada namanya jangka waktu resistensi itu. Misalnya berapa lama dia menjadi arsip yang aktif, berapa lama dia menjadi arsip yang inaktif, gitu ya. Nah, seharusnya yang dipersalahkan kalau itu terjadi pada KPU Solo, itu adalah yang di atasnya. Siapa yang memberi persetujuan waktu itu, misalnya menyangkut dokumen daripada apa namanya untuk KPU ya khususnya, dokumen pencalonan misalnya. Kan ada di dalam dokumen berkas pencalonan itu kan bukan saja hanya ijazah, tapi ada di dalam itu adalah riwayat hidup, kemudian nomor rekening ataupun ya rekening daripada calon, kemudian ada di sana berita acara, apa namanya dinyatakan ditetapkan sebagai calon begitu ya. Nah, di ujungnya ada keterangan bahwa ini arsip, aktifnya sekian tahun, inaktifnya sekian tahun. Sifatnya permanen. Kalau yang sifatnya seperti ijazah, kemudian apa, itu permanen sebenarnya. Nah, berarti itu tidak dimusnahkan, tapi ada yang musnah, seperti misalnya berita acara pada saat penerimaan ya, penerimaan berkas segala macam sudah dikatakan lolos segala macam verifikasi, itu dimusnahkan. Tapi berita acara tentang penetapan calon dan lain-lain itu di situ di keterangannya permanen. Nah, itu tidak dilihat. Harusnya jangan dikomentari dulu, saya pikir, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan seperti sekarang ini. Nah, sementara pihaknya Rismon, Roy Suryo khususnya, yang hari ini yang hari ini diusir ya. Mereka bilang walk out, bukan walk out. Usir itu. Tidak boleh. Bagaimana Bang Bil? Bayangkan mereka hadir di majelis yang mulia, apalagi ke depan ya, berapa minggu ke depan, Roy Suryo ini bakal jadi saksi ahli di KIP. Aku rasa lucu itu Bang. Dia dengan percaya dirinya mengatakan bahwa saya akan menjadi saksi ahli di persidangan. Ini orang kok pede banget. Mana bisa orang tersangka? Taruhlah dia ahli dan dipanggil seperti itu. Tapi majelis yang mulia ini jangan dicoreng oleh tersangka yang hadir di dalam situ menjadi saksi ahli. Makanya KPU RI, KPU Solo, kemudian Gajah Mada harus menolak itu. Harus menolak mereka apa namanya harus menolak dia menjadi saksi ahli. Kenapa? Mengotori majelis. Nah, baru semalam saya berpikir demikian, tiba-tiba pagi ini Pak Profesor Gimli Asidiki musir dia kan. Begitu. Nah, sebenarnya Bang, sebelum lanjut, dia tidak mengotori majelis kecuali dia datang sebagai terdakwa. Itu tidak mengotori majelis, itu justru akan membersihkan dunia. Oke. Ya, nah kemudian saya mau mengkritisi sedikit karena ini komisioner KIP itu, Komisi Informasi Publik itu kan dari daerah tuh. Kawan-kawan dari daerah semua itu, dari latar belakang organisasi sama seperti kita ya. Mereka lulus seleksi, kemudian ya mungkin ada rekomendasi atau siapalah. Tapi saya berharap mereka betul-betul bersifat netral dalam menyikapi ini. Jangan ada respons yang begitu besar dari masyarakat, justru keasikan mereka. Karena pihak Roy Suryo ini apapun digoreng sama dia, dipleset-pleset sama dia. Kemudian teman-teman yang dari mana bikin judul-judul YouTube UGM dicecar, ya termasuk media mainstream, seolah-olah UGM itu sudah terpojok dan kalah. Enggak begitu. Kenapa pimpinan majelis kemarin, Ibu Ketua, tidak memberikan hal yang sama antara UGM dengan Polda
Polda Iya. Metro. Polda Metro, hal-hal yang Hmm. dikecualikan itu, yang tidak boleh dibuka itu, Iya. karena berkaitan dengan berkas itu akan mempengaruhi kalau dibuka kepada Iya. publik, mempengaruhi proses penyidikan, Iya. kan begitu, Betul. mengganggu. Nah, ini memang diatur baik itu di Undang-Undang Kearsipan maupun di Undang-Undang Informasi Publik. Iya. Kalau di Informasi Publik itu Undang-Undang pasal 17, kalau di Undang-Undang Kearsipan itu pasal 44. Iya. Itu sama, tidak boleh dibuka apabila akan mengganggu proses penyidikan. Itulah yang terjadi dengan UGM. Karena berkas yang disampaikan yang ada di Polda Metro Jaya itu disita dari UGM. Jadi Hmm. wajar saja itu ditutup dengan lakban hitam apa dikabur-kaburkan, wajar saja. Iya. Karena kalau itu diketahui, kenapa tidak boleh? Kalau itu diketahui oleh mereka nanti apa namanya? Pertama, ketahuan siapa yang menyidik, di mana Hmm. menyidiknya, kemudian di Iya. berkasnya berkas apa, Iya. gitu ya. Takut Hmm. terjadi sesuatu yang membuat mereka menghilangkan barang bukti karena wah kalau begitu kita kan tidak pernah melakukan ini sementara itu ada di sana. Kita tidak pernah memfitnah bahwa mereka menganggap kami tidak pernah memanipulasi ini, tidak Iya. pernah memfitnah masalah nilai apa segala Iya. macam. Sementara dari UGM tuh di Polda itu ada arsip KHS-nya, kartu hasil studi segala macam. Iya. Yang selama ini mereka bikin seperti itu, yang membohongi publik ini akan dibantah oleh mereka. Mereka akan menghapus Iya. itu semua nanti. Nah, itu yang dikhawatirkan akan mengganggu, maka dia sifatnya dikecualikan. Nah, Iya. mengapa terus dicecar dan besok harus dibawa Hmm. berkasnya oleh UGM ke sidang? Walaupun secara tertutup, Hmm. kalau saya baca ya, kewenangan daripada KIP itu dalam Iya. dalam sidang gitu ya, betul dia bisa membuka tertutup, tapi kalau sama-sama dengan termohon tertutupnya, Iya. tertutup terhadap publik ataukah tertutup mereka, kita kan nggak tahu nih. Kalau tertutup dengan termohon, sama saja sudah terbuka itu namanya. Iya. Nah, sementara itu adalah informasi pribadi. Ya, kalau mau masalah ijazah ya, Iya, ijazah. informasi pribadi yang tidak nilai segala macam yang ada di Iya. UGM itu. Iya. Dan seharusnya sudah terkunci. Kami juga sama alasannya antara UGM misalnya dengan Hmm. Polda tidak boleh. Ini Betul. ada dua standar, nah ya, double Iya. standar. Kenapa? UGM Polda boleh tidak membuka itu karena dikecualikan penyidikan. Iya. UGM harus gitu. Padahal itulah barangnya gitu. Nah Iya. itu Bang Bill saya lihat ya. Iya. Atau gimana tuh? Apa Iya, tanggapan Bang betul. untuk hal itu? Mungkin Pak. Oke, aku setuju, Bang. Makanya jujur sebenarnya kalau kita mau membaca atau mau memahami soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk juga kearsipan, Ya, kalau aku kebetulan kan pernah juga awasi KPU dan memahami tentang bagaimana di lembaga negara ini, termasuk Abang juga aku yakin sudah sangat paham itu. Sebenarnya kalau dalam konteks ijazah salinan fotokopi miliknya Pak Jokowi itu adalah bagian dari salah satu berkas syarat calon. Jadi betul. sebenarnya Ya, dia itu masuk dalam kategori barang yang sebenarnya kalau kita pahami apakah dia kapan menjadi permanen, kapan dia menjadi substantif, kapan dia menjadi aktif, kapan dia menjadi statis, ya, itu sebenarnya sifat-sifat itu harus dipahami dulu. Nah, ya, kalau ijazah yang dilamar, ijazah legalisir yang dibawa ke KPU itu sebenarnya nggak bersifat permanen. Yang permanen itu sebenarnya di apa istilahnya ini perguruan tinggi gitu. Kalau dan betul. yang permanen lainnya adalah ijazah asli yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Nah, tapi Ya, ijazah salinan fotokopi yang kemudian dilegalisir itu yang dimasukkan ke lembaga-lembaga ketika seseorang mau mencalonkan diri sebagai pejabat publik, itu sifatnya tidak permanen. Pun demikian, makanya disarankan untuk tidak dimusnahkan selama sebelum 5 tahun. Nah, adapun kalau ya, ijazahnya salinan Pak Jokowi, bukan ijazahnya Pak Jokowi ya, tapi berkas-berkas pencalonan siapapun di era 5 tahun ke atas sebelumnya itu dimusnahkan, hal yang wajar, nggak ada masalah. Atau kemudian diserahkan kepada ANRI atau lembaga yang berkaitan dengan pengarsipan. Tapi ini banyak orang yang memanfaatkan situasi itu untuk kemudian menjelek-jelekkan atau memframing-framing. Nah, Bang ya. Sofyan, sebelum kita bicara soal kearsipan lebih jauh, urusan framing-memframing ini urusan-urusan politik. Nah, kebetulan di Zoom ini kita sudah datangkan ada Bang Alkindi Gemoy. Assalamualaikum Bang Kindi. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap. Oke. Sehat aja ini, boleh ya? Kita berbicara.
kita harus sepakati bahwa kasus Pak Jokowi ini sebenarnya hanya pintu masuk doang ya. Ini hanya pintu Betul. masuk untuk agenda jahat yang lebih besar sebenarnya gitu. Ya, Betul. agenda memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini benar-benar saya malah menuduh, bukan lagi menduga Bang. Saya menuduh sejak awal memang ini barang sudah disiapkan jauh-jauh hari ya, by design gitu. Ini by Ya, design yang memang pertanggalannya sudah diatur, terus kemudian kerja-kerja siapa melakukan apa sudah diatur, sampai pada tingkat penganggarannya juga sudah diatur. Begitu. Sehingga betul. sehingga saya pernah dalam podcastnya Bang Bill menyampaikan dengan apa segala macam konsekuensi yang saya akan terima. Saya pernah bilang Pak Prabowo, tolong jangan percaya orang-orang di sekitar Bapak yang saat ini lagi cuap-cuap ya, yang coba-coba ngambil hati, tapi sebenarnya di barisan Bapak itu juga ada komponen tertentu yang saat ini sedang bergerak cukup serius dalam rangka untuk memisahkan Bapak dengan Mas Gibran. Yang pada gilirannya nanti adalah ketika Pak Prabowo dengan Mas Gibran berhasil dibikin jadi apa namanya, keduanya jadi disharmonis begitu. Pada gilirannya juga nanti giliran Pak Prabowo lagi yang akan mereka apa Ya, namanya aborsi. ya, Dan kerja-kerja ya, itu sudah pasti terjadi, sebab kita bisa melihatlah, agak capek kalau kita harus menerangkan melalui forum ini. Tapi rute ini sudah kita baca sejak awal, Bang. Saya yakini itu gitu loh. Dari momen pemilu Pilpres kemarin juga sudah kita lihat komponen ini melakukan apa, menyerang siapa juga sudah kita tonton begitu. Artinya ya sudah, tugas berat kita saat-saat ini adalah tetap menjaga hubungan keduanya. Kalau satu saat Bang Sofian ada waktu untuk jalan-jalan ke Jakarta, ada baiknya kita ngopi bareng untuk mikirin lebih serius, karena begitu banyak teman-teman relawan Prabowo yang kemarin vakum diam, hari ini sudah mulai bergerak masuk Jakarta kembali karena mereka melihat ini situasi makin menegangkan ya. Ini ya, punya dampak terhadap ya, kepemimpinan Pak Prabowo. Tadi ada distrust, ada krisis kepercayaan publik pada gilirannya. Kok di era Prabowo kok gaduh ini luar biasa begitu. Kenapa hanya di ya, era Prabowo Indonesia ini alami kegaduhan luar biasa, pertikaian anak bangsa, dan ini punya ya, multiplier efek ya, ada implikasi buruk terhadap investasi asing pada gilirannya. Ketidakpercayaan internasional untuk nitip uang ke Indonesia juga akhirnya jadi makin sulit karena melihat iklim politik kita yang tidak sehat. Begitu. ya, Sudah sejak awal saya meyakini itu, dan saya menyampaikan di podcast Bang Bill bahwa ya memang dari awal mereka tidak pernah ikhlas Pak Prabowo jadi presiden. Itu sudah sejak awal sebenarnya. Gitu. Hanya karena kemudian kemarin survei agak sulit dilawan, sehingga ya sementara waktu ini ngalir saja dulu. Tapi target utamanya pasti Pak Prabowo. Itu target utamanya. Kalau sudah Mas Gibran berhasil diamputasi, ya tinggal giliran Pak Prabowo lagi gitu. Ini kan ya, orang-orang yang hari ini pura-pura baik, ini kan adalah orang-orang yang menyebut Pak Prabowo penjahat HAM kemarin kan gitu. Orang-orang yang tiba-tiba berubah saja setelah Pak Prabowo jadi presiden, tiba-tiba menjadi kelompok orang-orang yang seolah-olah sok kenal, sok dekat lah gitu. Ya kita kader Gerindra, kita lebih tahu lah bagaimana sakitnya berjuang membantu Pak Prabowo sejak 2014 kemarin. Kemudian naik ke 19. Ini pekerjaan rumah yang berat bagi kami, apalagi kita yang menjadi kader partai dan elit partai. Itu sulit sekali pada saat itu. Kita berhadapan-hadapan dengan gerombolan-gerombolan ini yang sekarang justru sok-sok ingin mendekati Pak Prabowo dengan syarat singkirkan Pak Jokowi dari lingkarannya beliau. Itu kan lucu. Sudah tidak ya, membantu di Pilpres kemarin, sudah nggak ngebantu, tiba-tiba bikin rusuh, tiba-tiba mau meminta Pak Prabowo untuk mengambil alih kegaduhan. Ini kan lucu, Bang. Gitu loh. betul, Sehingga betul. itu tugas kita sekarang ini mempertahankan duet keduanya agar tidak berpisah. Antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran harus kita jaga 2 periode. Kita nih Bang Kindi ya, jangan takut bersuara. Kenapa? Kita jangan khawatir dengan para tokoh-tokoh yang menganggap dirinya intelektual, lebih cerdas, jangan takut. Kenapa? Banyak hal-hal baru yang tidak mereka pelajari, tapi kita Ya. punya waktu banyak untuk mempelajari itu. Sehingga kita juga ya banyak tahu ya. Dan ini ada pertanyaan titipan ya. Nanti Bung Kindi sekaligus berikan jawabannya. Itu tadi Pak Prof. Jimli ketika dia bikin konferensi pers, dia mengatakan dia mengklarifikasi kehadirannya Roy Suryo dan kawan-kawan itu yang dilarang karena mereka tersangka. Nah, terus ada pertanyaan penting soal bagaimana sih akhir dari
masalah ijazahnya Pak Jokowi ini, kan seperti itu. Nah, Pak Jimli menawarkan bahwa ya udah, kalau gimana kita ambil jalan tengah, bagaimana caranya Rismon dan kawan-kawan ini dimediasi dengan Pak Jokowi dan mengakhiri semuanya. Dan Rismon harus menerima apapun konsekuensinya. Kalau memang kalian bersalah ya minta maaf kah, atau apakah, belaka, atau bagaimana. Jadi ada agenda damai di situ. Bagaimana kacamata politik Munding membaca itu? Iya, iya, tapi juga saya langsung di kalimat tapi, Bang Bil. Ya. Tapi juga jangan sampai akhirnya publik menduga bahwa spirit pembuatan tim reformasi Polri ini hanya gara-gara kasus ijazah Pak Jokowi, kan menjadi lucu juga gitu. Ya. Negara harus membuang anggaran besar, membentuk satu formasi, yang formasi itu katanya sebagai formasi reformasi Polri. Karena kan sejak awal tim reformasi Polri ini spirit awalnya itu karena begitu banyaknya problematika yang kemudian menyeret institusi kepolisian terlibat secara masif di sana. Misalnya ada problem narkoba yang menyeret salah satu petinggi Polri, kemudian ada urusan judi online, kemudian juga begitu banyak keterlibatan aparat kepolisian dalam konteks cawe-cawe dengan korporasi di beberapa daerah, sehingga pada gilirannya diambillah satu tindakan tim reformasi Polri pada waktu itu, termasuk yang paling masif Polri tertuduh sebagai parcok ya, karena ikut nimbrung pada urusan kepemiluan dan seterusnya. Nah, kalau tiba-tiba saja hari ini Jimli Asidiki agak cerewet di media untuk bicara soal kasus Pak Jokowi, akhirnya kan bisa saja ada asumsi yang berpikir bahwa jangan-jangan pembentukan mereka ini semata-mata hanya gara-gara urusan ijazah Pak Jokowi. Itu kan menurut saya terlalu mubazir lah negara yang pada akhirnya harus membentuk tim seperti itu. Dan seperti yang dikatakan Bang Sofyan tadi, negara jangan kalah dong dengan pressure seperti itu. Itu, nah, pihak aparat kepolisian kok kehilangan profesionalisme mereka hanya karena tekanan publik, hanya karena urusan netizen yang perbedaan pandang dan seterusnya. Itu juga yang mempengaruhi kenapa saya kemarin mancingin spiritnya teman-teman relawan Prabowo Gibran. Ya kalau mau adu pus-pusan kita lebih kuat, kalau mau adu tekan-menekan kan gitu. Kalau alasan Polri bahwa misalnya ada tekanan dari pihak luar dan juga ada orang besar yang mempengaruhi sehingga Polri terkesan agak labil dalam pengambilan keputusan, nah kita kan juga bisa lakukan hal yang seantagoni itu gitu loh. Kita kan juga bisa ngumpulin pasukan berapa puluh ribu orang menggeruduk Polda juga, bukan hanya Roy Suryo yang bisa lakukan itu. Kita bisa lakukan bahkan dengan jumlah yang 18 kali lebih banyak dari mereka, dapat diukur dari hasil Pilpres kemarin lah. Kan gitu. Cuma kan nggak mungkin kita lakukan itu mempertontonkan perbedaan kelas kita dengan mereka. Sehingga itu saya mau mengatakan bahwa kalaupun ada iktikat dari Jimli Asidikin sebagai senior kita, Pak Mahfud MD dan beberapa senior yang tergabung dalam tim reformasi kepolisian ini, Polri, untuk mencari benang merah di balik kasus ini, itu dalam konteks keinginan sah-sah saja. Ya, tapi jangan sampai bahwa memang itu target utamanya menjadi personal di situ. Itu kan menjadi tidak enak menurut saya. Kenapa? Karena ini barang sudah berada di zona hukum, ini barang sudah berada di kepolisian. Kepolisian bahkan lama menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka karena benar-benar mencari benang merahnya, mengumpulkan bukti-bukti, bahkan bukti-bukti yang dikumpulkan itu bisa setumpuk 700 biji. Itu kan sudah sangat seprofesional dan sudah sangat berkeringatnya itu loh Polri. Gitu loh. Sudah secapek itu. Kemudian mau pakai agenda islah, mau pakai agenda restorasi justice di era yang dimana saling panas gitu loh. Kalau mau menuju ke RJ, kalau kita mau menuju ke restorasi justice, boleh saja dengan catatan perubahan perilaku itu harus datang dari arah penuduh sebenarnya. Gitu nah. Ini kan sampai detik ini kan tidak ada perubahan perilaku nih, gitu loh. Ini seolah-olah mau menabuh genderang perang yang tidak pernah usai, sehingga untuk minta maaf pun gengsi gitu loh. Ya orang mau bilang Jokowi tidak negarawan, gimana mau negarawan? Lu nggak bertanya, lu nuduh kan gitu. Kalau lu bertanya beda. Ini kan lu nuduh. Ya mendingan cara menyelesaikannya ya kita proses di pengadilan. Sehingga itu saya katakan bahwa ya siapapun orang, termasuk kalau hari ini ada permintaan dari
dari Refli Harun, walaupun Refli Harun Dulu mengkadalin teman-temannya bahasa sendiri respon ya. itu kita pakai waktu Saya semester anggap 3 Refli itu. Harun Udah mengkadalin lama Roy itu Suryo dan bahasa kawan-kawan. pajak segala macam Karena itu. faktanya Pak Zaman-zaman Jimli demo dulu Asidiki itu menegaskan bahwa Refli ini nggak cerita ke Roy dan kawan-kawan termasuk Dr. Tifa bahwa akan ada pertemuan seperti itu nggak ada cerita sama sekali, sehingga kenapa kedatangan mereka itu akhirnya disuruh diam dan atau duduk di belakang, syukur-syukur nggak diusir kan begitu gitu loh. Nah, artinya apa? Kelihatan bahwa Refli Harun mencari panggung sebab dia berpikir kalau Roy dan kawan-kawan cepat masuk penjara, maka podcast-podcast dia nggak ada penghuninya nanti gitu loh. Kalau seandainya teman-teman teroris ini kemudian dibungkam dalam arti kata masuk di kerangkeng, hak bicara dia kemudian dikurangi, dipasung, maka kan Refli Harun kehabisan ide untuk tayang di televisi pun tidak ada judul nanti Refli Harunnya. Sehingga dia butuh bawa 3 orang ini menghadap tim reformasi Polri yang pada saat itu terjawab oleh Pak Jimli Asidikin, mereka yang meminta, tapi Refli ngomongkan bahwa mereka diundang. Nggak ada Pak Jimli. Ya, Pak Jimli kan menolak itu, enggak, kami tidak mengundang, mereka meminta. Kayak gitu loh. Nah itu artinya apa? Kalau dari pihak mereka Bang Bil bisa meminta untuk ketemu, lah masa dari pihak kita nggak bisa juga? Kan kita juga bisa untuk datang ke Jimli untuk ngomong, Pak Jimli, kalau bisa Anda nggak usah cawe-cawe, biarkan problem hukum ini berjalan, kan gitu. Nggak usah ikut bermain framing, si ini nggak bisa ditangkap, nggak usah. Karena problem yang dialami Pak Jokowi bukan sekedar problem selembar ijazah, bukan. Ini ada problem peradaban, ada problem komunikasi anak bangsa yang rusak akibat dari ulah mereka ini. Ini bukan sekedar bicara tentang UGM, enggak di situ saja. Tapi ada pelajaran yang harus segera dibentangkan oleh negara bahwa jangan konyol seperti Rismon dan kawan-kawan ketika Anda ingin menuduh atau menduga dokumen orang tertentu itu adalah palsu dan seterusnya. Ada mekanisme hukum. Pak Jokowi ingin mengedukasi kita. Nah, edukasi itu hanya bisa ditonton dengan baik apabila ini terjadi gelar perkara di pengadilan. Itu akan menjadi tontonan yang baik yang bagi kita. Ya, artinya apa? Saya mengajak kepada seluruh relawan Prabowo Gibran, kalau tiba momentumnya, sudah saatnya gantian. Kita juga bisa datang ke tim reformasi kepolisian Polri ini untuk juga mendesak mereka agar mempercepat, meminta kepolisian untuk jangan takut mengambil tindakan. Kita juga bisa minta hal seperti itu. Gitu. Ya, kalau menurut saya gini, Jimli Asidiki kan politisi juga, gitu loh. Ya. Di anggota DPD RI itu kan kerja-kerja politik. Kemudian juga Mahfud MD juga politisi juga. Gitu. Kalau Susno Juadi, oke lah, profesional alumnus Polri yang mungkin saat ini tiba-tiba pelangak pelongo, tiba-tiba berubah-berubah, ya pasti ada sesuatu lah. Kita tahu lah yang namanya di aparat kepolisian juga kan ada gerbong-gerbong tuh, gitu loh. Angkatan sekian itu kan masing-masing punya gerbong gitu lah. Mungkin ada tekanan dari gerbong Pak Susno misalnya dari orang yang mungkin lebih di atas dia, sehingga juga membuat dia agak sedikit bersifat agak terbalik dari sikap-sikap sebelumnya. Nah, Jimli Mahfud juga adalah bagian dari politisi, sehingga saya sampai hari ini belum percaya dengan 2 orang itu, ya. Saya tidak percaya niat mereka masuk ke tim reformasi Polri ini benar-benar pure murni untuk memperbaiki mentalitas kinerja kepolisian. Saya menduga memang mereka butuh panggung untuk tetap berseri, tetap meneruskan apa yang menjadi planning politik mereka sampai hari ini. Ya, jadi Bang Bil, saya kira juga kalau situasi ini tetap akan terus seperti ini, tidak ada pilihan bagi kami, ya, tidak ada pilihan bagi gerakan masyarakat optimis dan yakin, gemoy, bagi gerakan Prabowo Presiden 008, tidak ada pilihan bagi teman-teman Timur Indonesia, ya kami sebagai relawan asli, relawan pejuang Prabowo Gibran sejak awal, ya juga harus segera ikut turun tangan, dan kalau bisa ya kita juga harus ikut mempressure. Kita bisa melihat bagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan turun dari bandara, dikerumuni orang, begitupun juga pergi kemana-mana dengan orang-orang. Kita kan tidak melakukan itu, karena kita merasa bahwa kita di pihak yang benar, kita bukan tukang gaduh. Ya, tapi kalau kemudian kelompok seperti ini dibiarkan kesana kemari dengan nyenyak, kemudian diselaraskan lagi dengan pernyataannya Bang Habibur Rahman Komisi 3 terkait
revisi KUHP Orde Baru sudah dihapuskan diganti dengan KUHP terbaru yang di dalamnya itu penuh dengan begitu banyak alasan pembenar, alasan pemaaf, penuh dengan hal-hal yang sok-sok bijak begitu. Ya ini kan berbahaya bagi keberlangsungan bangsa kita gitu loh. Pada gilirannya saya kan selalu mengatakan Bang Bil, kalau orang sekelas mantan presiden kemudian setelah tidak menjabat seenak perut kita mencaci maki dia, kita menyerang dia, saya lagi bayangkan bagaimana mantan ketua RT, kan saya selalu bilang itu, gitu loh. Sedangkan mantan presiden aja bisa kita hina seenak perut kita gitu loh. Bahkan mungkin Bang Sofyan juga sering menemukan bagaimana wajah Pak Jokowi itu ditempelin dengan wajah-wajah binatang dan seterusnya, dibikin olok-olokan, dihina-hina. Sekarang kebayanglah dengan mantan Bupati Bolemo misalnya begitu kan. Itu nah, artinya kalau orang sekeras presiden saja sudah kita hina serendah itu, bagaimana dengan mantan pejabat daerah yang levelnya jauh lebih di bawah. Ini sangat membahayakan bagi keberlangsungan Jadi peradaban. sebelum lo lanjut, aku mau nanya terkait itu. Dulu kan lo adalah memusuhi Pak Jokowi dalam konteks politik ya, dalam artian pekerjaan teman-teman ini Bang Sofyan dan juga Bang Kindi ini adalah relawannya Pak Prabowo. Nah, dalam artian dulu kalian-kalian ini orang yang memperjuangkan Pak Prabowo. Dah, Pak Jokowi itu kan kalian serang. Apakah semasif sebagaimana yang diserang oleh buzzer-buzzer hari ini yang sampai pada yang kau ceritakan tadi, yang gambar wajahnya diganti dengan wajah binatang? Apa yang kalian lakukan dulu terkait menyerang ke Pak Jokowi? Kalau saya terus terang kemarin itu 10 tahun ya. Kemarin itu menyerang Pak Jokowi itu pertama menyerang personal beliau terkait satu sudah pasti terkait soal performa beliau, apakah beliau ini seorang intelektual dengan model seperti ini. Selalu kan kita lebih ke arah ini orang punya kemampuan atau enggak sih gitu loh. Jadi kita mengejek Pak Jokowi di situ, kita merendahkan beliau, kerja-kerja. Ini saya harus bicara jujur Bang Bil. Kita memang black campaign banget kemarin untuk menyerang Pak Jokowi pada saat momentum Pilpres. Kita memang menyerang beliau dan itu kerja-kerja politik lapangan yang saya kira Bang Sofyan juga menganggap bahwa ya seperti itulah kalau momentum pertarungan ya. Itu kan momentum pertarungan. Sekali lagi momentum gitu loh. Kita menyerang membabi buta, kita menghambur berita-berita ya hoax begitu. Terus kita menikmati serangan-serangan bahwa Jokowi adalah antek PKI, bahwa Jokowi tidak Islami, seperti itu. Kita nikmati itu gitu loh. Artinya kita juga ikut menjadi orang-orang yang menyerang Pak Jokowi cukup lama. Saya harus bilang itu. Saya harus jujur bilang itu. Saya juga orang yang menyerang beliau. Lama saya menyerang beliau. Tapi kan sekali lagi, bahwa setiap kita itu punya batas dan kesempatan untuk bertaubat gitu loh. Punya kesempatan untuk sadar. Punya kesempatan untuk kesadaran itu tidak sekedar kesadaran yang datang minaz zahir wal batin. Tidak sekedar kedatangan dari lahir dan batin. Tapi juga ada kesadaran kenegarawanan kita muncul gitu loh. Contoh, ketika Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di sebuah perjumpaan kereta api cepat untuk membicarakan masa depan bangsa yang akhirnya timbullah konsensus keputusan Prabowo untuk bergabung di kabinet Pak Jokowi. Pada saat yang sama kan itu bentuk bahwa perang sudah diakhiri gitu. Bahwa junjungan kita, panutan kita Pak Prabowo sudah mengakui kekalahan. Secara negarawan beliau mengungkapkan itu dan bersedia bergabung dengan pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi. Dan di momentum yang sangat jauh Pak Prabowo terus-menerus memuji kinerja Pak Jokowi. Dan di ujung itu Pak Prabowo bahkan berkata, ternyata saya harus belajar politik sama orang Solo, sama Pak Jokowi pada waktu itu maksudnya. Artinya apa? Kita ini sebagai anak buah, kita ini sebagai orang yang mengidolakan Pak Prabowo, mencintai beliau sejak dari awal. Ketika Pak Prabowo sudah mengambil sebuah keputusan, maka kami sami'na wa ta'na. Gitu loh. Kalau orang sekelas Prabowo sudah berdamai dengan Pak Jokowi, lantas apa gunanya kita terus berseteru dengan beliau? Itu juga jadi pertanyaan. Selain syahwat politik, selain dendam kesumat, lantas spirit apa yang dimaksudkan teman-teman ini menyerang Pak Jokowi membabi buta sampai saat ini gitu loh. Itu sudah saya sampaikan. Sehingga itu saya katakan bahwa Pak Prabowo jangan pernah tergoda dengan rayuan setan yang terkutuk mereka bertiga itu dan kawan-kawan. Kenapa? Karena selama yang namanya Anies Baswedan akan maju jadi calon presiden, maka selama itu mereka tidak akan memilih Pak Prabowo. Pak Prabowo harus tahu itu gitu loh. Jadi ngapain juga kita mau mengakomodir mereka? Ngapain juga gitu loh. Jadi langkah yang dilakukan Pak Prabowo ini dengan membiarkan kasus ini di ranah hukum itu sudah tepat menurut saya. Sekali lagi,
kami berharap, saya secara pribadi berharap dibentuknya tim reformasi Polri ini bukan semata-mata karena ijazah Pak Jokowi. Iya. Itu sangat nista, miris rasanya kalau tiba-tiba hal itu harus dilakukan. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan ke Bang Bil, kita beruntung juga dengan adanya kekisruhan sidang KIP kemarin. Kita suka juga kemudian ada terkesan bahwa seolah-olah ada kelemahan dari arah Pak Jokowi dan kawan-kawan. Walaupun siapa makhluk model apa yang berani menuduh bahwa yang menyuruh memusnahkan dokumen Pak Jokowi itu adalah Pak Jokowi, kan enggak mungkin gitu loh. Ente berani menuduh Pak Jokowi yang suruh menghapuskan itu, kan enggak. Itu memang SOP menurut saya yang sudah berlaku di KPU dan seterusnya. Tapi kan akhirnya dengan tontonan itu menegaskan bahwa memang Jokowi tidak berlindung di balik kekuasaan. Ya kan? Artinya kalau memang Jokowi betul-betul berlindung di balik kekuasaan dan istana juga melindunginya, maka pasti sidang KIP kemarin akan mencecar urusannya si Roy Suryo, bukan Pak Jokowi. Kan itu logikanya. Maka terbantahkanlah bahwa Pak Jokowi ini menggunakan atribut negara untuk berlindung di balik ijazah yang dituduh sebagai ijazah palsu tersebut. Itu terbantahkan semua. Dan itu fair. Menurut saya itu berita bagus. Kalau mungkin teman-teman yang lain menganggap, wah ini membahayakan, kelihatannya Pak Jokowi lemah akibat dari... Enggak, saya malah senang. Gitu loh. Artinya apa? Bukti bahwa Pak Jokowi itu tidak dibela oleh siapapun. Enggak dibela oleh negara, maksudnya gitu loh. Negara nggak bela Jokowi di sini. Dia mau fair aja gitu. Akhirnya apa? Nanti kalau pengadilan memutuskan bahwa ternyata Jokowi benar, maka kita juga harus menerima itu. Walaupun demi Allah saya tidak akan percaya bahwa mereka akan menerima itu. Nggak akan mungkin sampai kiamat tiba. Itu sebabnya ngapain juga Pak Jokowi mau memperlihatkan ijazah ke mereka, sementara standar mereka tidak percaya sejak awal. Itu kan susah. Nggak masuk akal gitu loh. Ya biarkanlah keputusan pengadilan nanti yang akan mengambil keputusan itu. Itu sudah paling tepat. Dulu bahasa-bahasa respon itu kita pakai waktu semester 3 itu. Udah lama itu bahasa kita main pajak segala macam itu. Zaman-zaman demo dulu itu. Rismon baru mau terkenal sekarang. Waktu 98 Rismon kemana gitu loh. Jadi gini. jadi gini Bang, dalam pemahaman saya, negara demokratis ini basisnya itu adalah pemilu. Jadi untuk mengukur rakyat, ukurannya itu dari kuantitas hasil pemilu itu, maka itu dapat diukur barometer suara rakyat. Nah, fakta pemilu menuliskan Jokowi menang 2 kali. Kemudian, fakta pemilu ketiga, Mas Gibran menang mendampingi Pak Prabowo. Dengan angka yang fantastis, 58%. Jadi, kalau mau direduksi secara hakiki, yang berhak bawa nama rakyat itu sebenarnya Pak Jokowi, gitu loh. Kita yang berhak bawa nama rakyat itu kita, karena kita rakyat pemenang, kita rakyat kebanyakan, kan gitu. Ini pemenang kayak kalah kita ya. Ya kita yang menang rasa kalah. Rakyat, mereka ini yang hanya saitil kok ngaku bawa nama rakyat. Itu kadang-kadang yang lucu. Nah, itulah bentuk dari framing. Makanya kenapa kemudian Burhanuddin Muhtadi membuktikan penelitian riset melalui surveinya, angka kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi menyentuh di angka 83% pada kasus ijazah ini. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa sebenarnya silent majority, kelompok diam ini adalah rakyat sejati. Kenapa rakyat pendukung Jokowi ini tidak seheboh mereka yang menyerang? Ya karena kita memang beda kelas, kita punya tata krama, kita punya sopan santun. Gitu loh, orang tua kita mendidik kita untuk mengkritik itu berbasis data, pengetahuan, bicaranya yang elegan, sampaikan dengan penuh penghayatan, sampaikan dengan penuh hikmat, penghormatan, begitu. Bukan sampaikan dengan tunjuk-tunjuk, Jokowi, kamu pengecut Jokowi. Kau enggak kayak gitu, Bos. Kalau kayak gitu, itu kalau kita mau kelahi baru kayak gitu gaya kita. Tapi kalau kita mau menyampaikan enggak kayak gitulah. Kita walaupun kita orang daerah, insya Allah kita lebih dewasa lah daripada orang-orang Jakarta itu, kan gitu. Daerah ini bisa membunuh tanpa menyentuh. Hati-hati. Gitu. Saya Bang Bil izin Bang Bil. Halo Bang Bil. Lagi ke belakang gitu. Ya. Jadi aku izin live dulu, keluar dulu karena saya lagi dampingi Pak Bupati. Nanti lagi jalan sama beliau sudah kode ngajak keluar. Nanti kita berkabar lagi. Bang Sopyan, saya makasih banyak ya bisa mudah-mudahan diskusi dengan Abang.
nanti kita ketemu di podcast-podcast lain lagi. Kita Oke. diskusi Ya, mudah-mudahan lagi. mudah-mudahan periode berikutnya yang jadi bupati Bang Alkindi juga nanti belajar Wah. dengan bupati yang sekarang. Sudah lah, Bang. Kita jadi begini aja sudah. Ya, Sesungguhnya demi Allah, demi Rasulullah ya, demi Allah dan Nabi Muhammad SAW, saya ini sebenarnya juga muncul di permukaan podcast ini sebenarnya lebih kepada melihat gejala sosial kita yang makin parah, Bang. Ampun, Bang. betul. Itu yang Bang bilang tadi bahwa anak cucu kita akan mengadopsi peradaban model begini gitu loh. Terus Ya. betapa jahatnya kita membuka media sosial, kehangatan bernegara kita, resonansi percakapan kita. Kok kita kehilangan kebahagiaan yang seperti Abang bilang tadi gitu loh. Kok kita kehilangan kebahagiaan sih di bangsa ini hanya disuguhi oleh kelompok ini. Orang bilang itu kan gara-gara, kata Roy Suryo, itu gara-gara Jokowi nggak mau memperlihatkan ijazah. Apa sih susahnya? Kok ribet banget loh. Saya kan juga bisa bilang, lu yang bikin ribet, ngapain juga ngejar-ngejar terus kan gitu. Iya. Ya kita sudah Jangan hanya menyarankan Pak Jokowi, tunjukkan aja ijazahnya. Tolong sarankan oleh tokoh-tokoh yang hebat. Kalau Suryo kau stop, sarankan juga begitu. Iya, kan itu yang saya bilang, mau menyebut Pak Jokowi nggak negarawan, saya kan bisa bilang Anies Baswedan nggak negarawan juga karena membiarkan Tifas sebagai jubirnya bicara-bicara terus, kan gitu. Iya. Itu juga negarawan menurut saya. Jadi ya sudahlah. Sebenarnya paling tepat itu adalah langkah Pak Jokowi setelah melaporkan, harusnya Roy Suryo dan kawan-kawan menyiapkan dokumen, menyiapkan segala macam sanggahan, baru bertarung di pengadilan. Bukannya dipanggil polisi malas, tapi dipanggil wartawan laju, gitu loh. Ya kita harus dukunglah anak muda produktif ini gitu. Dan dia tidak terlalu ikut nimbrung urusan ijazah bapaknya. Dia serahkan ke meja hukum saja, biarkan hukum yang bekerja, gitu. Ya. Ya memang luar biasa ya. Pik, aku izin Bang Bil, aku Siap. dampingi beliau, Oke. aku ikut keluar ya. Terima kasih Maaf. banyak Bung Kindi. Bang Oke, Sofyan, kita akhiri juga ya, karena udah 2 jam ternyata kita punya diskusi. Kita akan diskusi di Zoom berikutnya ya. Baik, Karena ini, baik. Bung Kindi, Baik. terima kasih banyak. Kita berjumpa di Terima video kasih. berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat yang sudah nongol